Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa software simulasi yang menjadi rekomendasi untuk kalian yang ingin mensimulasikan rangkaian elektronika untuk keperluan praktikum ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada 3 software. Yang pertama Multisim, tampilannya seperti ini, versi ke-14. Yang kedua Proteus Profesional versi 8.6, tampilannya seperti ini tampilan awalnya. Kemudian yang ketiga ada Circuit Wizard. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ketiga software ini bisa kita gunakan. Tentunya ada keuntungan dan kelebihan antara masing-masing software. Jadi tinggal dipilih saja yang mana yang lebih nyaman untuk digunakan dan lebih mudah untuk dipakai. Yang pertama di sini ada Multisim versi ke-14. Tampilan awalnya seperti ini. Sudah ada desain 1 dengan nama defaultnya. Kita tinggal klik file, kemudian save as untuk merubah namanya menjadi sesuai keinginan kita. Misalnya percobaan 1B misalnya. Kita klik save. Kemudian misalnya kita akan mensimulasikan rangkaian penyearah gelombang AC setengah gelombang. Kita membutuhkan komponen dioda, sumber AC dan satu buah resistor. Tinggal kita cari di sini. Kita akan cari dulu terlebih dahulu untuk sumber tegangan AC dengan pilihan simbol place source ini. Nah, di sini terdapat berbagai macam kategorinya. Kita cari di power source, kemudian kita cari AC power. Simbolnya seperti ini, tinggal kita klik, double klik saja atau klik OK. Nah, simpan di tempat yang ingin kita gambar dalam worksheet. Kemudian untuk komponen selanjutnya kita tinggal pilih saja. Di grup ini ada berbagai macam komponen. Kita butuh dioda, tinggal kita klik di bagian dioda. Kemudian kita pilih yang dioda virtual saja karena kita asumsikan diodanya bekerja secara ideal. Nah, kemudian kita gambar sesuai gambar yang tertera pada modul praktikum. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita membutuhkan satu buah resistor untuk beban. Adanya di basic, kemudian di sini ada grup di resistor. Nah, kita tinggal pilih nominalnya yang 1 kilo saja. Nah, untuk memutar komponen kita tinggal klik atau ketik Ctrl R dan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kita susun rangkaiannya. Kemudian wiring atau lakukan pengkabelan sesuai dengan gambar dari ujung ke ujung komponen. Klik satu kali, kemudian hubungkan ke ujung lainnya dan klik satu kali lagi. Begitupun seterusnya. Nah, untuk melakukan pengukuran kita juga membutuhkan satu referensi ground, adanya di group source. Kita pilih ground. Nah, di sini kita bubuhkan ground. Nah, untuk mengganti nominalnya, misalnya kita resistornya ingin mengganti nominalnya, untuk di sini kita tinggal double klik saja. Kemudian rubah di bagian value ini. Karena nilainya sudah benar 1 kilo, maka tidak usah dirubah. Yang harus kita rubah yaitu yang tegangan AC-nya. Kita double klik, kemudian di bagian value, voltage-nya kita rubah menjadi 6 volt, frekuensinya yang kita gunakan yaitu 50 Hz. Oke, klik OK. Kemudian untuk mensimulasikannya tinggal diklik run F5. Nah, sebelumnya kita akan melakukan suatu pengukuran untuk melihat besar tegangan ataupun bentuk sinyal dari rangkaian ini. Nah, di sini di bagian kanan terdapat berbagai macam alat ukur mulai dari multimeter, function generator, wattmeter, oscilloscope sampai ke logic analyzer ataupun alat ukur lainnya yang dibutuhkan dalam pengukuran elektronika. Nah, kita akan membutuhkan 2 alat ukur. Yang pertama multimeter untuk mengukur tegangan AC-nya. Kemudian kita membutuhkan oscilloscope untuk melihat bentuk sinyal yang keluar dari rangkaian ini. Nah, pertama kita hubungkan channel A ke V1, ke node V1 untuk melihat bentuk tegangan sinyal inputnya. Kemudian kita hubungkan channel B ke bagian titik R1 untuk melihat tegangan outputnya. Nah, untuk melihat tegangan yang keluar pada R1 atau beban, kita hubungkan multimeter ini ke bagian bebannya. Positif ke bagian beban dan negatifnya ke referensi. Namun kita double klik dulu
multimeternya kita arahkan pada pengukuran AC, yaitu simbolnya sinusoidal seperti ini. Oke, di close saja, lalu kita tinggal run simulasinya. Nah, kemudian jika osiloskop tidak tampil layarnya, tinggal kita double klik osiloskopnya, lalu akan muncul sinyal seperti ini. Nah, ini sudah digabungkan, maksudnya sudah ditampilkan dua channel dalam satu layar ini. Untuk memisahkannya, kita matikan salah satu channel, contohnya kita matikan channel B, maka kita akan melihat sinyal input AC-nya seperti ini. Kemudian jika kita ingin melihat sinyal channel B, kita matikan channel A. Nah, maka penyarah gelombang dapat dibuktikan dengan simulasi seperti ini. Nah, di sini juga terdapat ukuran voltasenya dari channel B maupun channel A. Oke, kemudian untuk tegangan pada multimeter, tinggal di double klik saja multimeternya, kita lihat nominal tegangannya. Jadi kita melakukan pengukuran AC, nominal tegangannya 2,976 volt. Nah, sepertinya itu untuk multisim. Saya rasa cukup mudah untuk digunakan. Kita lanjut ke software selanjutnya, yaitu Proteus. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Terserah mau di save project terlebih dahulu agar tidak hilang filenya. Misalnya kita save ke percobaan 1A misalnya. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian elektrik, misalnya rangkaian pada modul percobaan 1 seperti ini. Ada 5 buah resistor, 1 buah sumber tegangan DC. Nah, tinggal kita klik bagian P ini. Nah, kemudian kita cari kebutuhan sesuai gambar yang tadi tertera pada modul. Misalnya kita butuh resistor, tinggal diketik resistor. Nah, tinggal diketik resistor, kemudian kita pilih yang res karena simbol dasar. Kemudian kita juga butuh sumber tegangan DC. Kita ketik voltage, simulator primitives. Nah, kita bisa pilih DC voltage source baterai atau simbolnya yang seperti ini, atau simbol power supply. Nah, kita pilih yang V source. Kemudian karena kita hanya membutuhkan 2 komponen ini, kita susun komponen sesuai pada gambar. Kita bubuhkan dulu V source-nya, klik 1 kali, kemudian simpan di tempat yang diinginkan dengan mengklik 1 kali juga. Nah, kemudian kita membutuhkan resistor 1 di sebelah sini, kemudian resistor 2 tapi arahnya menghadap ke bawah. Nah, tinggal kita atur di sini, rotate clockwise, simpan, kemudian kita sesuaikan juga rangkaiannya dengan gambar. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, untuk gambar jalur-jalurnya kita tinggal hubungkan saja sama seperti software simulasi sebelumnya. Kita sambungkan dari titik A, dari suatu titik ke titik yang lain dengan cara mengklik 1 kali, kemudian menggeser mouse ataupun pointer ke arah yang kita ingin sambungkan. Kemudian, untuk sambungan ini ada yang namanya dot untuk melihat titik itu ketiga-tiganya tersambung atau tidak. Nah, sesuaikan dengan yang ada pada si gambar di praktikum, di modul praktikum. Oke. Kemudian kita tinggal ubah nominal tegangan maupun nominal resistansinya sesuai dengan yang akan kita simulasikan. Misalnya kita butuh tegangan yang ini sebesar 10 volt. Kita rubah saja dengan mengklik 2 kali. Resistansi juga tinggal diklik 2 kali. Kita ubah misalkan yang ini 1K, yang ini 2K, misalkan yang ini sesuai kebutuhan 4,7K. Misalnya kita butuh resistor 4,7K, 2,2K, kemudian di sini kita butuh yang 5K misal. Nah, untuk mensimulasikannya, kita tinggal klik pada bagian bawah, pada bagian kiri bawah ada tombol play untuk merun simulation. Tapi kita harus menghubungkan dulu alat ukurnya karena kita akan melihat nominal tegangan dari
masing-masing resistor ataupun arusnya. Nah, di sini ada instrumentation mode. Di sini ada berbagai macam alat ukur, mulai dari oscilloscope, ammeter, voltmeter, dan lain sebagainya. Kita arahkan saja ke bagian yang kita butuhkan. Nah, misalnya kita akan mengukur tegangan di R1. Nah, ini tinggal di rotate saja. Kemudian kita simpan. Karena tegangan dipasang paralel, maka kita simpan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin melihat arus yang ada di R5 misalnya. Nah, kita tinggal bubuhkan ammeter, tapi sebelumnya karena arus dipasang seri harus diputus terlebih dahulu sambungannya. Misalnya sambungan dari sini kita putus, kemudian kita bubuhkan ammeter. Oke, instrumentation mode, ammeter, kemudian kita simpan. Sesuaikan dulu arahnya mau kemana. Di sini ada terminal positif dan negatif dari alat ukur, jangan sampai terbalik karena pengukurannya nanti bisa minus atau terbalik. Nah, di sini juga kita bisa atur voltmeternya untuk mengukur satuannya berapa, misalnya milivolt ataupun volt. Ampermeter juga kita atur, hanya ampermeter kita atur untuk satuan milliamps. Klik OK, lalu kita coba simulasikan. Nah, pada saat kita mengklik simulasi di sini, di sini terdapat keterangan hasil pengukuran, yakni di R1 tegangannya tercatat 3,98 volt, kemudian arus di sini ada 0,3 mA dengan polaritas positif karena arah arusnya ke sini. Nah, untuk kebutuhan yang lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya ingin mengukur arus di sini, maka tambahkan ammeter di sini, kemudian tegangan di R3 misalkan tambahkan juga voltmeter di sana. Nah, sebenarnya selain menggunakan voltmeter itu di Proteus juga ada yang namanya probe mode. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja di titik mana kita ingin mengukur. Hanya untuk probe mode ini kita harus bubuhkan dulu ground sebagai referensi di terminal mode, kemudian pilih ground untuk titik referensinya. Nah, maka akan muncul tegangan nominalnya langsung tanpa harus memasang voltmeter. Seperti itu. Kita lanjut ke software yang ketiga, yang ini Circuit Wizard. Nah, di Circuit Wizard ini kita klik File, New, kemudian Electronic Projects. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan sumber tegangan DC berupa baterai 9 volt misalnya. Nah, kita tinggal klik terus tambahkan saja ke bagian layar putih ini. Kemudian kita membutuhkan resistor, misalnya resistor. Kita cari resistor, kemudian kita tambahkan resistor di sini. Klik lalu simpan. Nah, kemudian misalnya kita membutuhkan 2 resistor. Nah, klik lalu untuk merotate-nya di sini ada klik kanan, arrange, rotate left, atau kita juga bisa mengetik Ctrl R atau Ctrl R. Sambungkan saja sama seperti software simulasi lain. Cara menyambungkannya seperti ini, diklik 1 kali kemudian diarahkan ke titik yang lain. Nominalnya juga bisa kita rubah dengan klik 2 kali. Diklik misalnya kita butuh 2,2K untuk yang ini, kemudian modelnya untuk seperempat watt atau berapa watt dihiraukan saja. Kemudian untuk pengukuran di sini ada test equipment. Di virtual instruments ada beberapa macam alat ukur. Ada analog multimeter, misalnya digital multimeter, ataupun langsung voltmeter. Tinggal ditambahkan saja sesuai kebutuhan. Nah, setelah seperti ini, untuk merun simulationnya atau memulai simulasi, kita klik run atau bisa juga klik di F9 untuk mensimulasikannya. Nah, di sini sudah ada tegangan yang muncul
atau keluar di masing-masing titik. Misalnya di voltmeter ini mengukur tegangan R1 dan voltmeter ini mengukur di tegangan R2, yakni tercatat 6,19 volt. Nah, hasilnya seperti ini. Saya rasa ketiga softwarenya cukup mudah untuk digunakan, namun untuk simulasi yang membutuhkan sinyal AC dan kita melihat bentuknya, saya sarankan untuk mencoba multisim. Kemudian untuk rangkaian yang lebih rumit, misalnya untuk banyak resistor ataupun yang lain, bisa mencoba Proteus ataupun yang sederhana ini, yang paling sederhana yakni Circuit Wizard. Tergantung kebutuhan kalian penggunaannya di mana. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.